Tafadhol, silahkan soal yang kedua. Masih ada waktu. Soal yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, semoga urusan Ustaz dimudahkan dan membangun masjid di rumahnya. Bagaimana hukum orang yang mendapatkan rukuk bersama imam? Apakah dia dihitung masbuk atau dia tidak perlu menambah rakaat dan sholat? Jazakumullah khair. Ustaz. Gambarannya seseorang datang kepada rakaat yang pertama. Kemudian baru mau masuk ke masjid, imam berkata Allahu Akbar, gitu ya, ruku. Berarti otomatis dia tidak membaca Al-Fatihah, ya kan? Pertanyaannya, apakah terhitung satu rakaat bagi dia? Jadi tidak usah menambah lagi, atau justru dia harus menambah satu rakaat lagi? Itu kan itu pertanyaannya. Dari mana pertanyaannya? Dari sama-sama, dari pengurus pokoknya. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan orang yang masuk didapati imam ruku, kata mereka cukup. Tidak usah menambah lagi satu rakaat. Ini ucapan jumhur. Dan ucapan yang kedua, ucapan al-muhakkikin. Mereka para pentahkik dari sebagian ulama mengatakan tidak selama dia tidak membaca Al-Fatihah. Karena apa? Di saat imam ruku, maka dia harus mengikuti imam. Tidak sempat membaca, tidak ada. Justru malah salah. Dan ini ada sebagian. Baru imam membaca akhir ayat dan dia masuk. Kemudian masuk pintu mulai Allahu Akbar. Dia masuk shaf, jangan Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar takbir, kemudian Alhamdulillah sampai amin, baru ikut ruku. Selama imamnya masih ruku. Maka ini salah pertama. Karena apa? Karena di dalam hadis Abi Hurairah disebutkan idza raka'al imam farka'u fa idza sajadal imam fasjudu. Jika didapati imam ruku, maka rukuklah. Jangan main-main. Baru imam ruku, dia baru masuk ke shaf, berjajar masuk shaf, baca Al-Fatihah dulu. Kemudian ikut ruku. Ini salah. Maka jika didapati imam ruku, maka rukuklah, kata Nabi. Jika didapati imam sujud, maka sujudlah. Maka tidak bisa main-main dengan mencuri-curi Al-Fatihah. Itu juga kalau dibaca, dia akan Al-Fatihahnya satu nafas. Alhamdulillah, amin. Satu nafas. Maka tidak ada bacaan yang benar. Alhasil didapati imam ruku, ruku. Berarti tidak membaca Al-Fatihah. Terjadi ikhtilaf ulama dalam permasalahan ini. Jumhur ulama beristimbat dengan hadisnya sahih. Muttafaqun alaih dari Abi Bakrah. Namun, apakah wajah pendalilnya benar atau tidak? Nanti saya tanya balik. Di saat Abu Bakrah datang, di hadisnya muttafaqun alaih dan banyak riwayatnya. Di saat Abu Bakrah masuk ke masjid Nabi, didapati Nabi dengan para jamaah di masjid dalam keadaan ruku. Allahu Akbar. Maka Abu Bakrah ikut ruku. Dan rukunya dari pertama masuk. Belum nyampe ke shaf. Ruku kemudian jalan. Sambil ruku. Nyambung ke shaf. Setelah selesai, Nabi mengetahui karena di dalam hadis-hadis yang lain dikatakan muttafaqun alaih, aku melihat kalian karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Nabi mengetahui apa yang terjadi. Akhirnya dikatakan kepada Abu Bakrah, wahai Abu Bakrah, apa yang kamu perbuat tadi? Wahai Rasulullah, aku mungkin dia mengetahui barang siapa mendapatkan imam ruku, maka rukuklah. Maka aku ruku, tapi belum masuk ke shaf. Ya pokoknya aku mendengar hadis seperti ruku seperti itu, aku ikuti. Di sini kesalahannya apa? Belum masuk kepada shaf, dia jalan dalam keadaan ruku. Dan itu seperti di beberapa riwayat disebutkan. Hatta balagos shaf, sampai dia masuk kepada shaf. Berjalan dalam keadaan ruku. Apa ucapan Nabi? Karena dia ingin mengikuti sunnah, barang siapa yang mendapati imam ruku, maka rukuklah. Namun salah tempat rukuknya. Harusnya ikut shaf dulu, baru ruku. Ini enggak, di depan pintu, pengamalan dari jika didapati imam ruku, maka rukuklah. Maka dia ruku. Maka kesalahan ini, Nabi Muhammad mengatakan, Zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kamu mengikuti sunnah, namun jangan diulangi. Sekarang saya mau tanya kepada orang yang memahami arti hadis ini dan cerita dari sebab wurud hadis ini. Jangan diulangi apanya? Apa Abu Yazid? Jawab, jangan diulangi. Jangan diulangi salahnya. Salah apa?
Ruku di pintu. Febri, jangan diulangi apa? Iya, sama berarti. Ada lagi yang berbeda pendapat? Ya itu, ruku sambil berarti semua sama. Kenapa antum semua mengatakan seperti itu? Karena sebab dari hadis itu seperti itu. Jumhur mengatakan lain. Wala ta'ud, jangan diulangi satu rakaat itu. Yang tidak membaca Al-Fatihah itu. Jangan diulangi. Jadi nggak usah, cukup sholat kamu. Sekarang saya mau tanya, nyambung tidak ke situ? Kan Nabi mengatakan wala ta'ud, jangan diulangi. Antum sekarang bilang jangan diulangi kesalahan tadi kan. Jumhur ulama mengatakan jangan diulangi rakaatnya. Nyambung? Ya tidaklah. Iya, jangan nambah, mana hubungannya? Permasalahannya sekarang dalam Nabi Muhammad sekarang dalam khitab membenarkan kesalahan. Itu hubungannya kemana? Itulah sekarang. Dari situ jumhur mengatakan bukan masalahnya kesalahan dia, tetapi jangan diulang tuh, jangan diulang rakaatnya. Nyambung apa tidak? Yang jelas nggak nyambung, dipaksakan. Kenapa? Permasalahannya Nabi melarang jangan diulang perbuatan itu, bukan ke arah masalah jangan diulang rakaatnya. Dari mana? Kisahnya udah jelas. Maka dari sini Imam Ibnu Hazm membantah ucapan jumhur di kitabnya Al-Muhalla. Dari mana pendalilan? Lafadznya jelas. Jangan diulangi kesalahan kamu wahai Abu Bakrah. Kok ditafsirkan jangan diulangi, jangan ditambah maknanya dari rakaat. Cukup kamu diterima rakaatnya. Nyambung apa tidak? Jelas tidak nyambung. Ini pendalilan jumhur ulama. Ditambah dengan nanti pendalilan hadis-hadis di dalam permasalahan orang yang sholat mendapati ruku, maka terhitung rukunya. Ataupun terhitung satu rakaat. Ini pendalilan jumhur kita sebutkan sekarang. Lalu pendalilan al-muhakkikun, siapa al-muhakkikun di sini? Pertama, Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dari al-mu'asirin, Syekh Al-Albani dan Syekh kami Mukbil. Menyelisihi jumhur, maka jumhur dari ulama Saudiyah pun seperti Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, semua yang di Saudiyah yang madhabnya kebanyakan Al-Hanabilah, mengikuti Imam Ahmad, mengikuti jumhur ini. Yang jelas, itulah khilaf yang ada. Mereka al-muhakkikun beristidlal dengan hadis-hadis yang derajatnya pun sama. Sahih. Bahkan dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim yang la raiba fih. Tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Disebutkan dari Ubadah ibnu Samit, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, diriwayat bi ummil kitab. Maknanya tidak diterima rakaah satu salat yang tidak membaca padanya Al-Fatihah ataupun Ummul Kitab ataupun Al-Fatihah. Begitu rapatnya. Dua itu. Sekarang dari hadis Ubadah ibnu Samit kedudukannya sama, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, tidak ragu lagi. Jelas apa tidak pendalilannya? Bahwa tidak diterima. La salata dari segi i'rab, bahkan la di sini apa? La nafi lil jins. Salata nakirah di sini. Dalam keadaan fathah. Maknanya tidak diterima salat seseorang satu rakaat jika dia tidak membaca Al-Fatihah. Pendalilannya jelas. Orang yang tadi masuk ruku tidak membaca Al-Fatihah, orang yang masuk setelah sujud, orang yang masuk di saat sami Allahu liman hamidah, atau orang yang baru masuk Allahu Akbar lalu imam ruku Allahu Akbar. Dia belum membaca Al-Fatihah. Ya harus ikut ruku sesuai hadis tadi. Barang siapa mendapat imam ruku maka dia ruku, ikut ruku. Padahal dia mendapati imam berdiri, namun baru masuk merapatkan imam Allahu Akbar. Maka dia belum sempat baca Al-Fatihah, sama. Tidak mendapatkan rakaah. Pendalilannya jelas apa tidak? Pendalilannya jelas. Jelas apa tidak jelas? La salata, tidak ada satu rakaat. Tidak terhitung satu rakaat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jelas apa tidak? Jelas. Pendalilannya sahih apa tidak? Sahih. Al-Bukhari dan Muslim. Pendalilan jumhur. Jelas apa tidak? Di sini dia. Tadi kembali kemana? La ta'ud. Jangan diulang. Jangan diulang, kembali kepada
kesalahan yang ada. Karena memang permasalahannya hadis ini membahas tentang kesalahan yang ada tadi. Dari mana bisa berhubungan dengan jangan diulangi sholatnya? Tambahan fikih ini dari mana? Padahal kisahnya seperti itu. Maka di dalam permasalahan ini sama-sama beristidlal dengan hadis Bukhari dan Muslim, yang satu Abi Bakrah dan yang satu hadis Ubadah bin Samit. Namun pendalilan Ubadah bin Samit jelas dan pendalilan dari Al-Bara ibnu Abu Bakrah tidak jelas. Karena makna wala ta'ud jangan diulangi bukan satu rakaatnya yang jangan diulangi, yang ketinggalan waktu ruku tadi, tetapi jangan diulangi perbuatan itu. Maka di sini di kaidah ilmu usul fikih bahwa al-fad al-wadihah muqaddam dari al-fad yang tidak wadih, ataupun al-fad as-sarihah muqaddam ala al-fad yang muhtamalah. Maknanya lafad-lafad yang sharih dan jabatannya sama sahih lebih didahulukan, diambil daripada lafad-lafad yang ihtimal, bisa lari dibawa kemana-mana. Maka dari sini pendalilannya jelas. Hadis Ubadah bin Samit tidak diterima sholat seseorang kecuali dia membaca Al-Fatihah, masuk, imam sudah ruku, baca Al-Fatihah, tidak, ulangi. Itu hadisnya jelas. Adapun pakai hadis Abi Bakrah, tapi kata Rasulullah SAW kepada Abi Bakrah, wala ta'ud. Itu apa maknanya wala ta'ud? Ya bisa jadi wala ta'ud itu jangan diulang lagi rakaatnya. Coba kisah cerita asbabul wurudnya gimana? Abu Bakrah masuk. Apa hubungannya dengan itu? Ya bisa jadi ini lafad-lafad ihtimal, maka jika datang lafad yang sharih, bahkan lafad sharihnya tidak diterima. Jelas sekali bahwa rakaat itu tidak diterima dan hadisnya sahih muttafaqun alaih. Maka ini jika berbenturan dengan hadis Abi Bakrah didahulukan hadis Ubadah. Namun para ulama al-muhaqqiqun mengatakan tidak berbenturan sama sekali. Karena hadis Abi Bakrah tidak berbicara sama sekali tentang jangan menambah rakaat, tidak. Tetapi ingkar Nabi kepada Abi Bakrah yang salah. Jangan diulang kesalahan tersebut. Bukan jangan diulang kembali ke rakaat tersebut. Paham? Sehingga tidak ada khilaf. Selesai tentang permasalahan hadis Abi Bakrah dan hadis dari Ubadah bin Samit. Tinggal datang juga hadis-hadis yang dijadikan pendalilan oleh jumhur seperti diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Al-Hakim dan Abu Daud. Idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujud fasjudu wala ta'udduha syai'an. Wa man adraka raq'ah faqad adraka shalah. Jika kalian datang dan kami sedang sujud, bahkan bukan ruku, sujud, maka ikuti sujud. Kemudian setelah ikut sujud, maka waman adraka raq'ah faqad adraka shalah. Barang siapa mendapati imam sujud tadi, maka tidak usah untuk mengulang. Jangan diulangi lagi. Maka hadis ini dhaifun jiddan, datang dari Sunan Abi Daud seperti kami sebutkan tadi. Maka dhaifun jiddan, di sanadnya ada Yahya ibnu Abi Sulaiman al-Madini, berkata Imam Al-Bukhari mungkarul hadis, berkata Abu Hatim mutaribul hadis, hadisnya guncang. Maka lafaz-lafaz ini menandakan bahwa dia itu hadis yang dhaif. Dan juga datang di hadis Abi Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Adi di Ad-Du'afa, Al-Ukaili di Ad-Du'afa, dan Daruqutni dan Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra, man adraka raq'ah minas shalah faqad adrakaha qabla an yuqimal imam salbahu. Barang siapa yang mendapatkan ruku, imam ruku, maka dia mendapatkan satu rakaat. Maknanya barang siapa yang mendapati rakaat dari salat, maka telah mendapati sebelum imam mendirikan tulang punggungnya. Maknanya di sini barang siapa yang ruku mendapati imam tanpa membaca Al-Fatihah pun, maka dia mendapatkan satu rakaat. Hadis ini pun dhaifun jiddan. Di sanadnya ada Yahya ibnu Ubaid yang meriwayatkan dari Qurrah ibnu Abdurrahman. Maka Yahya ibnu Ubaid di sini diilahkan oleh para ulama sehingga hadisnya dhaifun jiddan. Dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Yahya ibnu Ubaid berkesendirian, tidak ada yang mengikutinya. Dan ini dari kesalahannya. Dan banyak jalan-jalan yang lain yang disebutkan
oleh pendalilan dari jumhur dengan makna seperti ini. Barang siapa yang mendapati imam sujud ataupun imam ruku, maka ikutlah ruku dan tidak apa-apa terhitung 1 rakaat. Banyak periwayatan ini semuanya telah didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya As-Shalah Khalfal Imam. Disebutkan jalan-jalannya. Semuanya dhaif. Kesimpulannya, Imam Al-Bukhari berpendapat bahwa hadis-hadis ini semuanya dhaif. Berarti kesimpulannya, pendapat jumhur yang mengatakan terhitung 1 rakaat tidak usah diulang, pertama beristidlal dengan hadis yang sahih dari Abi Bakrah muttafaqun alaih, namun pendalilannya tidak jelas. Bisa jadi kepada pelarangan pengulangan perbuatan Abi Bakrah yang sujud sambil berjalan, atau mungkin bisa jadi maknanya tuh jangan diulangi salatnya. Ini bisa jadi ini telah datang hadis yang tegas. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Telah datang hadis yang jelas, tidak diterima salat seseorang yang tanpa membaca Al-Fatihah. Mendapati imam ruku tidak diterima. Hadisnya mana? Muttafaqun alaih dari Ubadah ibnu Samit. Jelas pendalilannya. Ini didahulukan seperti di ilmu usul. Kemudian berpendapat dengan hadis-hadis yang sahih seperti kami yang jelas. Barang siapa yang mendapati imam ruku ataupun sujud maka tidak usah mengulangnya. Ini hadis-hadisnya dhaifun jiddan dan Imam Al-Bukhari telah menyebutkannya di kitab yang kami sebutkan tadi. Maka dari sini jawaban kita wallahu a'lam. 2 pendapat telah kami berikan pendalilannya. Silahkan dipilih. Maka kita tidak mengajak kepada taklid. Ucapan ulama, ucapan jumhur. Ya akhi, mana dalilnya? Kita butuh kepada dalil. Kita butuh kepada ucapan Nabi kita, Nabi Muhammad. Kalau hanya sekedar ulama, semua para ulama dari zaman Nabi sampai zaman now, semuanya ulama. Maka mana dalil dari ulama tersebut? Alhasil itulah. Ucapan jumhur telah kami kemukakan, dalil dari Abi Bakrah yang dalilnya sahih, namun pendalilannya ihtimal, bisa begini dan bisa begitu. Dalil muhakkikin, dalil Ubadah ibnu Samit yang tidak bisa diseret kemana-mana. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak diterima orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jelas pendalilannya bagaikan mentari di siang hari bolong. Tidak ada awan dan hujan. Begitulah apa yang kita bisa berikan di sini. Wa nakfi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Al-Muadzin